Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pip Code Studio bersama saya Afif Saifullah. Di video kali ini kita akan membahas mengenai React Memo. Apa itu React Memo? Ya, kalau kita baca di dalam dokumentasi React-nya, katanya di sini memo itu bisa digunakan untuk men-skip re-rendering terhadap sebuah komponen ketika props itu tidak berubah. Dan ini tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan performance. Jadi gini, kalau misalnya saya punya sebuah komponen yang di dalamnya itu punya child komponen, ada beberapa child komponen. Walaupun komponen childnya itu tidak berubah, maka dia akan di re-render lagi gitu ya. Atau di render ulang semuanya gitu. Nah, itu menyebabkan performance yang nggak bagus gitu ya. Sehingga ada yang dinamakan dengan unnecessary render ya, atau render yang tidak diinginkan lah gitu ya. Nah, saya pengennya adalah kalau misalnya dia tidak berubah propsnya, maka dia nggak usah di re-render lagi. Jadi biarin aja gitu ya. Nah, itu bisa pakai konsep memo. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ketika kita menggunakan memo itu ada dua parameter yang bisa kita masukkan. Yang pertama adalah komponennya, dan yang kedua adalah custom untuk ngecek propsnya ya, apakah masih sama atau tidak. Ini bisa bernilai true atau false. Nah, katanya di sini bungkus komponen ke dalam memo untuk mendapatkan memoized version dari komponen tersebut. Memoized version dari komponen tersebut tidak akan di re-render ketika parent komponennya itu melakukan re-render selama propsnya itu tidak berubah. Ya, jadi kalau ada props di dalam komponennya dan itu tidak berubah sama sekali, maka dia tidak akan di re-render. Walaupun ya di sini mungkin React masih membutuhkan re-render tersebut gitu ya. Jadi fungsi dari memoize sendiri itu tujuannya ya untuk mengoptimasi performance ya. Tapi bukan jaminan juga katanya gitu ya. Jadi tetap aja ya, walaupun kita menggunakan memoize itu belum tentu performance-nya lebih baik. Cuman ya kalau dia tidak membutuhkan re-render, maka better pakai memoize saja. Nah, kalau kita lihat di sini ya, parametersnya ada komponen ya, tadi komponen sendiri itu adalah komponen yang mau di memoize ya. Dan di sini katanya memo itu tidak bisa memodify komponen tersebut, tetapi dia akan mereturn sebuah komponen baru. React komponen apapun ya, baik itu function maupun forward wrap komponen itu bisa dipakai. Kemudian ada parameter opsional berupa rprops equal ya, di sini adalah sebuah function yang mengaccept dua argumen atau menerima dua argumen, yaitu adalah komponen sebelumnya dan komponen yang baru. Kalau dia bernilai true, maka dia tidak akan melakukan re-rendering. Sebaliknya, kalau dia bernilai false, maka dia akan melakukan re-rendering. Karena kalau kita lihat di sini, it should return true if the old and new props are equal. Ya, artinya kalau props yang lama dan yang baru itu sama, dia akan bernilai true, sehingga dia tidak akan melakukan re-rendering. Nah, di sini yang di-return apa dari memo ini? Yang di-return adalah sebuah React komponen baru ya, yang punya behavior yang sama dengan komponen sebelumnya yang dimasukkan ke dalam memo ya. Namun, dia tidak akan selalu di re-render ketika parent-nya itu di re-render gitu ya. Nah, cara pakainya gimana? Kita akan coba gunakan setup project yang sebelumnya. Jadi teman-teman kalau belum nonton video sebelumnya, nah jadi kita akan mungkin melanjutkan codingan di video sebelumnya, tapi sebetulnya sih hanya instalasi saja dan saya mungkin akan hapus untuk bagian-bagian dari apps-nya ya. Nah, jadi kita kosongkan kembali untuk apps-nya. Nah, jadi kalau teman-teman yang misalnya tidak mengikuti dari awal, nggak apa-apa ya, silakan teman-teman install saja React-nya menggunakan React with atau menggunakan Next.js ya, itu juga bisa. Saya akan contohkan seperti ini. Kita akan bikin project kosongan lagi. Kita bikin di sini hello world saja. Kita bikin H1 hello world dulu ya.
Oke, kemudian kita akan coba untuk jalankan npm run dev. Oke, kita akan coba buka di localhost 5173 ya. Dan saya mau sambil inspect elemen ya, di sini konsol ya, masuk ke konsol. Oke, kita coba refresh. Nah, ini ya sudah ada. Jadi saya akan bikin sebuah state ya. Di sini misalnya cons, ada count dan set count. Ya. Kita gunakan use state. Sini 0 misalnya. Import use state-nya ya, dari React. Kemudian saya akan gunakan sini to-dos dan set to-dos. Itu adalah gunakan use state juga. Misal di sini ada to-do 1 dan to-do 2. Oke. Atau misalnya di sini coding dan create video gitu ya. Contohnya. Oke. Saya sudah punya 2 buah state seperti ini. Kemudian saya punya sebuah function, misalnya increment ya. Increment ini fungsi untuk set count itu kita tambah 1 gitu ya dari nilai yang saat ini. Count sama dengan di sini ya, kita isi dengan count plus 1. Nah, jadi nanti kalau saya klik button tertentu maka dia akan melakukan increment ya. Menambahkan nilai state yang ini awalnya 0 jadi 1, kalau dia 1 terus jadi 2 dan seterusnya. Increment dan satu lagi saya akan add to do gitu ya. Jadi ada 2 function yang berbeda menerima parameter new to do di sini misalnya. Lalu set to do's kita isi di sini to do's dengan array to do's dan tambahkan new to do. Ini to do ya harusnya, bukan to do. Oke, ya jadi kayak gini. Nah, fungsinya sama ya. Yang satu itu untuk menambahkan nilai ke sini ya. Jadi plus 1 terus tambah 1 lagi jadi 2 gitu dan seterusnya. Kalau yang ini untuk menambahkan ke dalam to do listnya. Tadinya ada coding dan create video, saya tambahin misalnya nanti ada playing musik dan lain sebagainya gitu ya. Oke, sementara seperti ini dulu untuk functionnya. Kemudian saya akan bikin kayak gini. Saya akan bikin sebuah komponen. Oke, di sini mungkin saya bikin komponen ya. Cons to-do list. Oke, yang mereturn di sini tentu dia akan punya props ya. Cons to-dos sama dengan props. Misalnya seperti ini. Lalu kita bikin aja misalnya di sini gunakan fragment ya. Lalu ada H2 misalnya my to-dos. Oke. Ini nggak ada validation. Sekali lagi kalau nggak ada validation ini kita coba ini aja ya. Disabled untuk entire files. Kemudian kita pakai di sini saya mau coba todos.map. Lalu saya akan coba untuk mapping di bagian sini. Kita map to do ini. Kita pakai gini aja to do gitu ya. Dan juga mungkin dia punya index. Oke, kita mapping. Kita akan return P aja ya. P-nya key-nya pakai index. Ini pakai to do atau kita combine ya, jangan index aja. Tapi kita pakai to do minus index gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi saya sudah punya to do list sekarang. Kita bisa panggil ya function to do list ini atau komponen to do list ini di dalam sini, di dalam app-nya. Jadi ini mungkin return-nya saya bungkus dulu ke dalam kurung seperti ini. Lalu ada to do list. Nah, kayak gini ya. Ini kalau saya coba refresh.
Oke, ada error sepertinya. Problemnya apa? Oke, ini karena tidak ada to-dos-nya ya. Jadi kita kirimin dulu to-dos. Diambil dari to-dos. Nah ya, sekarang sudah ada. Oke, kalau kita lihat ada coding dan juga create video ya. Nah seperti ini, refresh. Nah ini ada ya to-dos-nya. Nah sekarang saya mau nunjukin sesuatu. Jadi di sini saya akan coba tambahkan console.log. Oke, console.log to-dos. Nah kalau kita inspect lagi, ini pada umumnya ya, kalau kita pakai React, saya refresh, maka dia akan dipanggil 2 kali. Ya, di sini ada 2 nih. Artinya dia dipanggil 2 kali ya. Jadi yang console.log ini terpanggil 2 kali ketika saya pertama kali refresh. Oke. Kemudian misalnya saya tambahkan button di sini. Jadi saya akan bikin P, terus ada count-nya di sini. Count ya, menampilkan count. Lalu saya bikin button untuk menjalankan increment-nya gitu ya. Jadi ini increment. Oke, perhatikan. Saya refresh lagi ya. Ini baru 2 nih ya. Saya coba increment sekarang ya. Klik increment. Nah, dia muncul lagi ya. Ada lagi tuh. Atau di sini jangan console.log to-dos deh. Saya coba console.log-nya itu ini aja. All to-do list biar kelihatan ya. Jadi di sini saya refresh. Nah, dipanggil 2 kali ya. Ada call to do list di sini, ada call to do list lagi. Kalau saya increment, klik buttonnya ya yang ini, saya coba klik. Nah, call to do list dipanggil lagi. Ya. Tuh, jadi ini kepanggil lagi to do listnya. Artinya apa? Kalau saya dapat lagi konsol di sini, artinya adalah komponen to do list ini dia dilakukan re-render. Secara performance tidak bagus. Kenapa? Karena ya, komponen to do list sebetulnya tidak merubah apa-apa. Oke? Dia sama aja tampilannya ya, berbeda dengan komponen yang count yang ada di sini. Gitu ya. Katakanlah ini kita sebut sebagai komponen count. Dia akan berubah karena state count-nya berubah. Sementara to do list state to-dos-nya itu tidak berubah, harusnya dia nggak merubah apa-apa. Gitu ya. Nah, makanya kita perlu tambahkan di sini atau bungkus to-do list ini ke dalam memo. Supaya apa? Supaya dia tidak melakukan re-rendering ketika kita merubah state yang tidak dia butuhkan. Oke. Nah, di sini kita bisa coba nih bungkus saja, ini cut dulu ya, kita gunakan memo seperti ini, paste saja ya kan, beres ya. Hapus titik komanya tadi yang di dalam sini ya, ini dihapus, pindahkan ke sini titik komanya. Memo ini import dari React. Oke, ini katanya apa, kita lihat. Oh, component definition is missing display name. Oh, ini tinggal ditambahin gini aja. Kalau muncul error seperti itu, to do list dot display name dengan to do list. Gitu ya, hanya perlu ditambahkan saja. Nah, ini ya. Kita coba refresh lagi ya. Saya refresh. Nah, call to do list ini tetap karena dia pasti di-render di awal gitu ya. Call to do list dipanggil 2 kali. Sekarang kalau saya klik increment, perhatikan. Saya klik increment. Oh ya, increment-nya bertambah nilainya. Kalau saya coba buka dulu, nih ada 4, 5, 6, 7, 8, 10 gitu ya. Inspect, tapi di konsol dia tidak dipanggil to do list-nya. Gitu ya. Yang console.log to do list ini hanya dipanggil pada saat render awal. Jadi kalau saya refresh lagi, nah ya, dia dipanggil 2 kali. Kemudian saya lakukan increment gitu ya. Saya increment, tuh. To do list tidak dipanggil sama sekali. Oke, sehingga apa? Sehingga ini tidak menyebabkan unnecessary rendering gitu ya.
Artinya adalah to do list tidak di re-render lagi karena dia sama ya. Isinya tetap coding dan create video juga dengan title-nya My To Do's gitu. Tidak berubah apa-apa. Ngapain di re-render lagi kecuali state-nya berubah. Nah, sekarang gimana kalau misalnya saya mau merubah state gitu ya. Contoh di sini kita udah punya add to do. Nah, saya mau tambahin sebuah button di sini. Buttonnya add to do misalnya ya. Ketika diklik, maka saya mau panggil function add to do. Saya mau tambahin misalnya di sini playing piano. Gitu ya. Jadi secara otomatis harusnya kalau saya ngeklik button ini akan nambah ke state-nya. Oke. Nah, sudah ada buttonnya ya. Kita coba refresh dulu. Oke ya. Misal nih, saya coba increment dulu. Kalau di increment ini tidak terjadi apa-apa. Ya, to-do list-nya sama aja. Ya. Nah, kalau saya coba di sini, misalnya saya coba untuk add to do sekarang. Saya klik. Nah, baru dia melakukan re-render pada saat state-nya berubah. Ya, karena di sini ada playing piano nih, tambahan lagi. Gitu ya. Kalau saya add to do lagi, maka nambah lagi ya playing pianonya. To do list-nya di re-render lagi. Gitu ya. Kalau saya merubahnya yang increment, ini nggak akan berubah. Gitu ya. Secara performance, kalau dia tidak dibungkus ke dalam memo seperti ini atau tidak dilakukan memoize untuk komponen to do list ini, maka dia akan selalu di re-render walaupun saya merubah state count gitu ya. Nah, itu dari sisi performance nggak bagus ya. Dia tidak perlu di re-render tapi dia di-render ulang semuanya gitu ya. Makanya kalau memang bisa dipecah seperti ini ya, silakan bisa menggunakan memoize ya. Tapi apakah semua hal harus di-memoize? Enggak juga ya, tergantung dari komponennya. Jadi sekali lagi dilihat dulu nih kebutuhannya seperti apa. Misal di sini ada count juga gitu ya. Selain to do's dia nerima count juga. Dan dia menampilkan count-nya. Nah, seperti ini misalnya gitu ya. Terus saya count-nya saya kirimin juga ke sini. Oke. Saya increment kepanggil, saya increment lagi kepanggil lagi. Gitu ya. Nah, gitu. Jadi selalu terpanggil atau selalu di re-render untuk to do list-nya. Jadi kalau case-nya seperti ini nggak perlu di memoize karena dia pasti re-render gitu ya, mau tidak mau. Jadi perhatikan lagi kalau dia mau di memoize ya, better adalah kalau dia merupakan satu komponen yang tidak akan terpengaruh oleh state atau komponen yang lain. Nah, ini juga sebenarnya bisa kalau mau misalnya yang count ini dibikin komponen yang lain. Jadi ada komponen satu lagi di sini count gitu ya. Atau counter lah gitu. Nah, di sini kita panggil props. Oke, kemudian count sama dengan props. Kita return yang ini ya. Counter saya panggil di sini. Counter. Oke, kemudian kalau kita lihat di sini sudah aman ya. Nah, saya coba refresh lagi. Ini kan to do list dipanggil nih. Saya mungkin sekalian console.log di sini ya. Console.log call counter. Nah, oke. Count. Oh, sorry. Ini harusnya mengirimkan props berupa count ya. Refresh lagi. Nah, to do list dan counter sama dipanggil ya. Saya add to do list, maka yang di re-render to do list dan counter. Kenapa? Karena ini belum di memoize sekali lagi ya. Maka dari itu walaupun dia sudah dipisahkan tetap aja di re-render lagi. Walaupun yang berubah adalah to do list tuh. To do list dipanggil, counter dipanggil juga gitu ya. Tapi kalau counter aja ini yang dipanggil, kalau kita lihat ya. Ini ada to do list dan counternya.
Nah, kita panggil tuh ya. Jadi dua-duanya, ya kan? Karena dia mengirimkan props count. Kalau saya coba hapus lagi props count-nya, coba refresh, increment, nah counternya aja. Kalau kayak gini, dua-duanya tuh ya, ada to-do list dan counternya gitu. Tuh, to-do list counter, to-do list counter. Kalau counternya aja, counternya aja. Nah ini perlu di memorize juga kalau sudah seperti ini. Berarti counternya. Ini di cut aja, cut ya. Terus tambahkan memo, masukkan di sini. Cuman harus pakai display name. Gitu. Apakah selalu harus menggunakan display name? Enggak juga ya kayaknya. Ini karena barusan dimarahin sama ESLint-nya. Jadi ya sudah dimasukkan saja. Gunakan display name counter seperti ini. Kita coba sekarang refresh lagi. Tambahkan to do. Oke, hanya to do list saja. Increment hanya counter saja. Add to do list hanya to do list saja. Increment hanya counter saja. Ya, increment lagi counter saja. Oh, gitu ya. Karena tadi sudah di memorize keduanya sehingga tidak saling re-render ketika state-nya berubah. Gitu ya. Jadi itu adalah konsep terkait dengan memo di dalam React. Ya, ini sangat berguna sekali ya untuk melakukan kontrol terhadap rendering logic ya. Macam-macam penggunaannya ya. Silakan kalau teman-teman mau cek lengkapnya ada di websitenya react.dev ya. Dan juga ada satu konsep lagi di dalam memo itu kalau mau customize untuk ngecek props-nya. Gitu ya. Ini bisa juga tuh. Are props equal? Ya, bikin function aja ya. Old props dan new props ngapain gitu ya. Old props-nya ngecek dibandingkan dengan new props. Ya, nanti dicek tuh ya. Seperti apa dan tinggal return aja. Returnnya bisa true atau false nilainya. Untuk mempengaruhi renderingnya. Ya, ini bisa juga ditambahkan seperti ini. Misalnya sini function yang mengembalikan nilai true. Cobain aja. Press dulu. Add to do. Add to do. Tuh, dia nggak melakukan apa-apa karena dia nggak akan di-render selamanya. Walaupun state-nya berubah. Kalau di sini ganti jadi false. Nah, coba refresh. Add to do. Dia dipanggil, increment dipanggil lagi. Gitu ya, karena dia selalu false nilainya. Jadi biasanya sih cukup kosongin aja ya. Kalau dia ngecek props karena otomatis ya. Dia akan ngecek ke propsnya, ada props yang berubah nggak? Oh ada gitu ya. Karena diubahnya bisa saja karena state atau hal yang lain, ya bisa saja gitu ya. Yang penting adalah dia ngecek ke props yang dikirimkan. Itu ya konsep dari memo di dalam React ya. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Kita akan bahas lagi mengenai konsep-konsep React yang lain yang belum kita bahas sebelumnya. Ya untuk itu jangan lupa untuk subscribe, comment, like, dan share video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.